Halo teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan podcast ini. Selamat datang. Pastinya kalian semua udah pada penasaran dong topik apa yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Tapi sebelum kita mulai, gue mau perkenalan diri dulu nih. Nama gue Riki Samudra Prasetya. Dan kali ini gue gak bakal sendirian. Gue bakal temenin sama. Namanya saya gue Angel. Halo, gue Asya. Halo, gue Farel. Gue Asyaria. Gue Rustiana, dan gue Realita Indira. Sip, pada podcast kali ini kita akan bahas tentang sejarah yang ada di Indonesia loh. Spill gak sih? Apa? Oke, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Sakom. Pastinya kalian semua udah pada tahu dong nih apa itu kepanjangan dari Sakom. Kalau kalian belum tahu, kepanjangan dari Nasakom adalah nasionalisme, agama, dan komunis. Yap, bener banget. Nasakom itu konsep yang diusulkan sama Soekarno pada tahun 1956 sebagai 3 pilar utama demokrasi terpimpin. Nah, meski diusulkan pada tahun 1956, namun masa berlakunya tuh dari tahun 1999 hingga masa Orde Baru pada tahun 1966. Selain itu, menurut Soekarno, Indonesia udah punya wadah atau organisasi yang menaungi masing-masing pilar tersebut. Apa aja tuh organisasinya? Ini untuk pilar pertama yaitu golongan nasionalisme. Jadi Indonesia ini udah punya nih Inggris Partis yang didirikan pada tahun 1912 oleh 3 serangkai. Untuk pilar kedua yaitu golongan agama, Indonesia punya Syarikat Islam yang dianggap layak menjadi representasi di kalangan ini. Dan untuk pilar ketiga yaitu golongan komunis, Indonesia punya PKI. For information saat itu, komunisme belum menjadi ideologi larang loh. Nice. Dan pemblokan konsep Nasakom ini udah sesuai sama partai-partai politik yang menang pada pemilu 1945. Di antaranya ada Partai PNI, NU, Masyumi, dan PKI yang dianggap mampu untuk mewakili masing-masing pilar dari konsep Nasakom. Tapi apa sih alasan diberlakukan konsep Nasakom ini? Jadi itu kalau menurut Soekarno konsep Nasakom ini diberlakukan karena sistem demokrasi parlementer. Jadi demokrasi parlementer ini tuh nggak cocok untuk Indonesia. Gak cocok kenapa? Karena demokrasi parlementer ini dikuasai oleh kaum borjuis, guys. Jadi menurut Soekarno demokrasi parlementer ini nggak bisa memakmurkan rakyat. Oh, jadi itu alasannya demokrasi parlementer diganti menjadi demokrasi terpimpin yang memperlakukan konsep Nasakom ini. Yes, tepat banget. Tapi katanya ada ya yang nggak setuju sama pembelakuan konsep Nasakom ini. Bener banget, salah satunya adalah Wakil Presiden Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Pembelakuan konsep Nasakom berarti akan ada kerjasama dengan PKI. Jadi, Muhammad Hatta ini tidak setuju dengan pembelakuan konsep tersebut. Ya, selain itu, demokrasi terpimpin ini membuat kekuasaan semakin terpusat pada presiden dan benar saja itu terjadi. Oh lah, jadi Muhammad Hatta mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden karena merasa Soekarno makin otoriter ya. Benar, bahkan Soekarno sempat nih menyatakan kalau pembelakuan Nasakom ini merupakan perwujudan dari Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, kalau kita anti sama Nasakom, berarti itu juga anti nih sama Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, Soekarno juga berusaha mengkampanyekan jargon Nasakom. Nasakom bersatu, tapi kemudian berkembang menjadi Nasakom Jiwaku. Kalau kalian mempertanyakan kenapa berubah, jadi kalau menurut Soekarno itu Nasakom bersatu. Jadi akan mempersatukan aliran yang melingkupi partai-partai politik. Ya, sedangkan Nasakom Jiwaku dianggap dapat melingkupi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tapi sebenarnya TNI Angkatan Darat itu menolak kan tentang adanya pembelakuan konsep Nasakom ini. Tepat sekali. Menurut TNI Angkatan Darat, konsep komunis itu nggak cocok disatukan sama konsep lainnya. Terlebih dengan konsep agama. Hal itu karena konsep komunis itu dianggap penganut ateis. Benar, TNI Angkatan Darat juga berpendapat kalau konsep komunis ini nggak pantas disebarkan di Indonesia karena ideologinya kiri dan nggak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Oh iya, dengan diberlakukan konsep Nasakom ini, PKI kan jadi punya bagian nih di Partai Politik Indonesia. PKI itu sempat loh mengatas kekuasaannya yang didukung sama Soekarno dalam menghadapi TNI Angkatan Darat. Aku tahu, PKI mengetes kekuasaannya
tuduhan itu tuh nggak berdasar dan berujung mengacaukan keadaan di Indonesia. Yes, walaupun itu di sisi lain TNI Angkatan Darat ini tetap netral guys dalam menjalankan tugasnya meski ada pertentangan antara Soekarno dan PKI. Nah, pertentangan ini berpuncak pada peristiwa G30 PKI yang terjadi pada tahun 1965. Jadi peristiwa berdarah ini membuat kekuasaan Soekarno pada saat itu menjadi lengser atau bergoyang. Yes, kepemimpinan Soekarno akhirnya terkikis dan digantikan oleh Soeharto loh. Nah, Soeharto ini saat telah memimpin melarang segala hal yang berbau komunis, endingnya penerapan naskah pun berakhir. Menariknya topik kita kali ini. Ya setuju banget, semoga topik pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Nah, karena topik kita sudah selesai, kita bakal tutup podcast ini nih. Makasih ya atas perhatian